Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Indra Putri yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini terkait materi metode transportasi. Di sini ada penanggota kelompok saya yang terdiri dari Cynthia Fitriani, Berda Hardianti, Shika Putrisani, yang terakhir ada Sita Mas Pupa. Next. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian metode transportasi. Jadi metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi produk dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Metode ini bertujuan untuk menemukan cara yang paling murah untuk mendistribusikan produk sehingga biaya transportasi total dapat diminimalkan. Di sini ada, jadi metode transportasi dapat digunakan untuk 3 macam. Yang pertama ada mengalokasikan barang atau jasa dari suatu tempat ke tempat lainnya secara optimal. Yang kedua ada mengalokasikan periklanan yang efektif. Dan yang terakhir ada pembelajaran modal. Jadi metode transportasi merupakan salah satu bentuk khusus atau variasi dari linear programming. Strukturnya yang khusus memungkinkan pengembangan sebuah prosedur pemecahan yang disebut teknik transportasi yang lebih efisien dalam hal perhitungan. Next. Jadi di sini ada pengertian metode NWC. Jadi metode NWC adalah salah satu metode yang digunakan dalam perencanaan dan penyelesaian masalah transportasi pada manajemen rantai pasokan atau logistik. Jadi metode ini merupakan salah satu teknik yang sederhana namun cukup populer untuk menyelesaikan masalah alokasi sumber daya dalam transportasi. Pada dasarnya, metode NWC memberikan solusi awal yang dapat digunakan sebagai titik awal dalam perhitungan yang lebih lanjut dalam menyelesaikan masalah transportasi. Lalu ada metode LC atau least cost adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penyelesaian masalah alokasi pada masalah transportasi dalam manajemen rantai pasokan atau logistik. Lebih tepatnya, tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan alokasi yang menghasilkan total biaya paling rendah dalam mengirim barang dari sumber ke tujuan yang tersedia. Selanjutnya ada metode FAM atau Vogel Approximation Method. Jadi solusi yang optimal dengan mengambil pendekatan lebih cermat dalam memilih sel-sel yang akan dialokasikan dibandingkan dengan metode heuristik sederhana seperti metode NWC atau metode least cost. Metode FAM lebih rumit daripada metode NWC dan LC karena mengambil kedekatan yang lebih cermat biaya dalam memilih sel-sel untuk dialokasikannya dengan mempertimbangkan biaya dalam setiap baris dan kolom. Dan yang terakhir ada metode stepping stone atau batu melangkah adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pemecahan masalah alokasi pada masalah transportasi dalam bidang manajemen rantai pasokan atau logistik. Dan metode ini salah satu dari beberapa teknik yang digunakan untuk mencari solusi yang optimal dalam alokasi sumber daya dari sumber ke tujuan dan mempertimbangkan biaya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia. Contoh soal, sebuah perusahaan retail memiliki gudang di beberapa pabrik, yaitu pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3, dan selanjutnya dari ketiga pabrik tersebut perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggannya di gudang A, gudang B, dan gudang C. Sementara itu, dari pabrik-pabrik tersebut, perusahaan mampu memasok masing-masing secara berurutan adalah dari pabrik 1, 120 unit, pabrik 2, 80 unit, dan pabrik 3, 80 unit. Sedangkan permintaan dari gudang A, 150 unit, gudang B 70 unit, dan gudang C 60 unit. Next. NWC atau Northwest Corner. Prosedur penggunaan NWC yang pertama, tampilkan persoalan ke dalam matrik. Yang kedua, periksa apakah sigma QS sama dengan sigma QD.
Yang ketiga, selalu memulai pengisian yang pertama kali pada jalur yang berada pada pojok kiri atas. Pengisian atau pengalokasian barang pada jalur ini harus berpedoman pada kapasitas yang ada dan jumlah permintaan yang harus dipenuhi. Yang keempat, lakukan gerakan zigzag dari pojok kiri atas ke arah kanan bawah sampai semua barang yang diproduksi habis terdistribusi dan memenuhi semua permintaan yang ada. Yang kelima, hitung total biaya yang diperoleh. Next. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan NWC yang pabrik 1 gudang. A, permintaan 150, penawarannya 120. Kita cari minimumnya antara 150 sama 120 pabrik. 1 gudang A, 120. 120-nya coret, 150-nya sisa 30. Kemudian di pabrik 1 gudang B dan pabrik 1 gudang C disilang karena sudah terpenuhi. Pabrik 2 gudang A, permintaan 30, penawarannya 80. Pabrik 2 gudang A, 30, 30-nya coret, 80-nya sisa 50. Kemudian di pabrik 3 gudang A disilang karena sudah terpenuhi. Pabrik 2 gudang B, permintaan 70, penawarannya 50. Pabrik 2 gudang B 50, 50-nya coret, 70-nya sisa 20. Pabrik 2 gudang C disilang karena sudah terpenuhi. Pabrik 3 gudang B, permintaan 20, penawarannya 80. Pabrik 3 gudang B 20, 20-nya coret, 80-nya sisa 60. Pabrik 3 gudang C, permintaan 60, penawarannya 60. Pabrik 3 gudang C 60. Kemudian kita mencari nilai Z-nya. Z sama dengan 120 dikali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 ditambah 20 dikali 9 ditambah 60 dikali 10. Jadi Z sama dengan 2690. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sika. Sika, nggak ada suaranya sih, Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode LC. Kenapa? Pedes ya? Baik, di sini saya akan menjelaskan metode LC. Yang pertama, tampilkan persoalan ke dalam matriks. Yang kedua, periksa apakah QS dan QD-nya sama. Yang ketiga, prioritaskan pengisiannya jalur yang mempunyai biaya paling murah. Ketiga, hitung total biaya yang diperoleh.
Di sini yang terpenting itu kerjakan terlebih dahulu nilai biaya yang terkecil. Di sini ada 8, 5, 6, 15, 10, 12, 3, 9, dan 10. Yang paling terkecil adalah 3. Berarti kita fokus ke pabrik 3, gudang A. Permintaannya 150, penawarannya 80. Mana yang paling minimum yaitu 80. 80 taruh 150 coret sisa 70, 80 coret sisa 0, berarti pabrik 3 gudang B dan C sudah tidak bisa terisi lagi karena sudah terpenuhi. Di sini ada 8, 5, 6, 15, 10, 12. Yang paling terkecil lagi adalah 5. Berarti kita fokus ke pabrik 1 gudang B yang dimana permintaannya itu 70, penawarannya itu 120. Mana yang paling minimum yaitu 70, kita taruh 70 di sini, 70 coret 120 sisa 50, maka pabrik 2 gudang B sudah tidak bisa terisi lagi karena sudah terpenuhi. Selanjutnya tersisa 8, 6, 15, dan 12. Mana yang paling terkecil yaitu 6. Berarti kita fokus ke pabrik 1 gudang C yang dimana permintaannya 60, penawaran 50. Maka kita taruh yang paling minimum yaitu 50. 50 habis, 60 sisa 10. Berarti pabrik 1 gudang A sudah tidak bisa terisi lagi karena sudah terpenuhi. Tersisa nilai pabrik 2 gudang A dan C, yaitu 15 dan 12. Mana yang paling terkecil yaitu 12. Berarti kita fokus ke pabrik 2 gudang C, yang dimana permintaannya itu 10 dan penawarannya itu 80. Maka kita taruh yang paling minimum yaitu 10. 10 coret, 80 sisa 70, maka tersisa pabrik 1 pabrik 2 gudang A yang dimana permintaannya itu 70, penawaran 70. Maka semuanya sudah terpenuhi. Selanjutnya kita cari nilai Z-nya. Z-nya yaitu 70 kali 5, 50 kali 6, 70 kali 15, 10 kali 12, 80 kali 3, hasilnya 2060. Selanjutnya akan dibacakan oleh Di sini saya akan menjelaskan form. Yang pertama, tampilkan persoalan ke dalam matriks, dan yang kedua, periksa apakah sigma QS sama dengan sigma QD. Yang ketiga, hitunglah selisih dari dua biaya paling kecil dan terkecil setelah biaya tersebut di antara beberapa biaya yang ada, baik sebaris atau sekolom. Yang keempat, pilih selisih terbesar dari langkah C, lalu pilih kotak yang bernilai ongkos terkecil yang sejajar dengan nilai selisih terbesar yang dipilih. Dan terakhir, hitung total biaya yang diperoleh. Next. Pertama kita kerjakan terlebih dahulu selisih baris dan kolom. Pertama kita lihat selisih baris dari nilai biaya terkecil. Dari baris pertama itu ada 6 dan 5. Baris kedua ada 10 dan 12. Dan baris ketiga ada 3 dan 9. Lalu kita kerjakan selisih kolomnya. Selisih kolom juga kita lihat dari nilai terkecilnya, biaya terkecil, yaitu ada 3 dan 8, kolom kedua ada 5 dan 9, dan kolom ketiga ada 6 dan 10. Lalu kita lihat lagi di selisih baris, yang nilainya paling besar itu ada 6, dengan nilai biaya yang terkecil yaitu 3, maka kita masukkan aja di pabrik 3 gudang A dengan permintaan 150 dan penawaran 80. Penawarannya lebih minimum, kita masukkan aja 80 di sini. 80-nya coret. 150-nya coret, sisa 70. Lalu kita lihat, sorry. Kita silang di pabrik 3 gudang B dan C karena sudah terpenuhi. Lalu kita lihat lagi di selisih kolom dengan jumlah yang terbesar 5 dengan nilai biaya yang terkecil yaitu 8 karena 3-nya sudah terpenuhi.
maka kita masukkan saja permintaannya 70 karena lebih minimum 70 kita coret, 120-nya coret, sisa 50, dan pabrik 2 gudang A kita coret karena sudah terpenuhi. Lalu kita lihat lagi di selisih baris dengan jumlah yang terbesar itu ada 2 dengan nilai biaya yang terkecilnya 10, maka kita masukkan saja dengan permintaan 70 dan penawaran 80 lebih minimum 70. Pabrik 1 gudang B kita coret. 70-nya coret, 80-nya coret, sisa 10. Lalu pabrik 1 gudang B-nya kita coret. Berikutnya kita lihat di selisih kolom dengan nilai biaya terkecilnya 6, permintaannya 60, dan penawarannya 50 karena lebih minimum penawaran, maka kita masukkan saja 50, 50-nya coret, 60-nya sisa 10. Dan yang terakhir kita lihat di selisih baris karena nilai biayanya sisa 12 yang terkecil, maka kita masukkan saja 10-nya. Lalu kita hitung nilai Z-nya. 70 kali 8, 50 kali 6, 70 kali 10, 10 kali 12, 80 kali 3, dan hasilnya 1920. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Baik, jadi di sini ada menentukan solusi optimum dalam metode stepping stone. Yang pertama ada arah yang diambil boleh searah atau berlawanan arah jarum jam. Yang kedua hanya ada 1 jalur tertutup untuk setiap kotak kosong. Yang ketiga jalur harus mengikuti kotak terisi kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Yang keempat, baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Dan yang terakhir, suatu jalur dapat melintasi dirinya. Next. Di sini ada Vogel stepping stone yang memiliki syarat banyaknya variabel basis atau kotak yang ada alokasi harus memenuhi sebanyak variabel basis sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurang 1 sama dengan M plus N minus 1. Jika tidak memenuhi M plus N minus 1, maka perlu dimanipulasi agar terpenuhi M plus N minus 1. Dengan cara mengalokasikan sebanyak 0 unit pada daerah tertentu atau sembarang tempat atau kotak yang kosong. Fungsinya untuk membuat looping agar looping yang dihasilkan tertutup. Next. Lalu di sini ada cara pembuatan looping tertutup. Yang pertama, loop membentuk sudut 90 derajat. Yang kedua, harus ada tapi hanya 1 kotak kosong atau variabel non-basis pada loop yang dibuat. Dan yang terakhir, beri tanda plus pada variabel non-basis dan beri tanda berturut-turut memutar loop seperti plus, minus, plus, dan seterusnya sehingga nilai bagi biaya yang terkena looping. Next. Jadi yang bisa kita lihat di sini saya langkah pertama yang saya ambil dengan solusi awal NWC atau northwest corner yang dikerjakan oleh Cynthia tadi. Lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini kita akan memilih variabel non-basis untuk dijadikan variabel basis atau cari entering variabelnya.
yaitu dengan cara mencari opportunity cost-nya untuk setiap variabel non-basisnya. Pokoknya jadi variabel non-basisnya ada 4, yaitu yang pertama yang kosong-kosong di sini itu disebut dengan variabel non-basis. Jadi nanti 4 gudang ini akan kita selidiki opportunity cost-nya. Lanjut kemudian bisa kita lihat di sini yang variabel non-basis untuk pabrik 1 gudang B, maka kita memperoleh loop-nya seperti yang ada di contoh soal di sini dengan opportunity cost-nya, yaitu dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan sesuai dengan tanda yang ada di loop-nya. Berarti opportunity cost-nya didapat dari positif 5 dikurang 10 ditambah 15 dikurang 8 yang hasilnya 2. Kemudian untuk yang variabel non-basis untuk pabrik 1 gudang C juga sama, kita cari loop-nya dahulu. Kemudian kita akan jumlahkan, yaitu dengan positif 6 dikurang 10 ditambah 9 dikurang 10 ditambah 15 dikurang 8. Berarti opportunity cost-nya 2. Lanjut ke variabel non-basis untuk pabrik 2 gudang C, itu rupiah seperti yang di sini. Jadi opportunity cost-nya itu bisa kita jumlahkan, yaitu positif 12 dikurang 10 ditambah 9 dikurang 10 yang hasilnya 1. Dan yang terakhir untuk variabel non-basis untuk pabrik 3 gudang A itu mendapatkan hasil positif 3 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 9, berarti opportunity cost-nya yaitu yang kita dapat negatif 11. Karena keempat opportunity cost-nya untuk variabel non-basis ini, jadi karena di sini masih ada yang negatif, yaitu negatif 11, berarti nanti entering variabelnya adalah yang di pabrik 3 gudang A. Jadi pertanyaannya, berapa sih yang bisa kita pindahkan untuk yang ada di pabrik 3 gudang A ini? Kita lihat sekitarnya tepatnya seperti yang ada di contoh soal ini, bisa kita lihat ada 30 atau yang 20. Nah, jadi kita pilih yang lebih sedikit, yaitu 20. Berarti nanti di sini sesuai dengan tanda barangnya, yang bisa saya kirimkan adalah ditambah atau positif 20, yang negatif berarti negatif 20. Berarti nanti di sini akan jadi 10. Terus yang di sini akan ditambahkan 20 menjadi 70, lalu yang di sini berarti akan dikurangkan 20 menjadi 0. Pokoknya kita cek dulu yang berubah. Kolom gudang B tetap 70 ditambah 0, yang saya rangkum seperti yang di tabel kecil yang seperti ini. Berarti ini nanti akan kita tulis kembali di tabel yang baru dengan judul tabel iterasi pertama. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi semuanya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Siti Mas Pupa, dipersilakan. Oke, lanjut di iterasi pertama ini karena sudah dirubah. Jadi kita dapat di pabrik 1 di gudang A 120. Untuk penawarannya habis. Untuk pabrik 2 gudang A kita dapat 10. Terus pabrik 2 gudang B 70. Penawarannya 80 habis. Untuk pabrik 3 gudang A 20. Terus di gudang C-nya kita dapat 60, penawaran habis. Oke, untuk permintaannya semua kosong ya, sudah terisi lah. Oke, jadi yang kosong ini di pabrik 1 gudang B kita dapat nilai 5 dikurang 8 tambah 15 kurang 10 hasilnya 2. Di pabrik 1 gudang C kita dapat 6 kurang 8 tambah 3 kurang 10 hasilnya minus 9. Untuk pabrik 2
gudang C. Kita dapat nilai 12 dikurang 15 tambah 3 dikurang 10 sama dengan minus 10. Untuk pabrik 3 gudang B 9 dikurang 10 tambah 15 kurang 3 hasilnya 11. Oke, jadi kita yang di sini minusnya paling gede di pabrik 2 gudang C. Oke, kita rubah ya. Jadi ya, oke lanjut. Kita di iterasi kedua kita dapat gudang di pabrik 1 gudang B 5 dikurang 8 tambah 3 kurang 10 tambah 12 kurang 10 hasilnya minus 8. Oke, untuk pabrik 1 gudang C 6 dikurang 8 tambah 3 dikurang 10 hasilnya minus 9. Pabrik 2 gudang A 15 dikurang 3 tambah 10 kurang 12 hasilnya 10. Pabrik 3 gudang B 9 dikurang 10 tambah 12 dikurang 10 hasilnya 1. Oke, kita rubah ada di kotak di bawah. Next. Oke, untuk iterasi yang terakhir ini kita dapat di pabrik 1 gudang A itu 70, di gudang C-nya 50. Pabrik 2 gudang B 70, gudang C-nya 10, pabrik 3 gudang A-nya 80. Oke, semua udah terisi permintaan sama penawarannya, jadi lanjut ke yang kosong. Terdapat pabrik 1 gudang B 5 dikurang 6 tambah 12 dikurang 10 hasilnya 1. Pabrik 2 gudang A 15 dikurang 12 tambah 6 dikurang 8 hasilnya 1. Pabrik 3 gudang B 9 dikurang 3 tambah 8 dikurang 6 tambah 12 dikurang 10 hasil 10. Pabrik 3 gudang C 10 dikurang 3 tambah 8 dikurang 6 hasil 9. Oke, untuk Z-nya 8 kali 70 tambah 6 kali 50 tambah 10 kali 70 tambah 12 kali 10 tambah 3 kali 80 hasilnya 1920. Oke, sekian, terima kasih. Untuk stepping stone-nya dilanjutkan oleh Intan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.